Oke, bagus. Cantik ya. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Apa? Begitu lihat kalian kemarin pulang sekolah buru-buru sekali. Iya, kenapa buru-buru sekali? Mau mandi. Kira-kira kemarin kalian masih ingat tidak penampilan kalian waktu pulang sekolah? Masih. Apa itu penampilan kalian bagaimana? Tidak memakai sepatu. Nah, kira-kira kalau kalian tidak memakai sepatu itu mencerminkan perilaku murid yang baik atau kurang baik? Kalian merasa ini sebuah masalah atau tidak? Masalah. Membuat masalah itu atau melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Bu Fitri pun juga pernah melakukan seperti itu, melepas sepatu saat mau pulang. Nah, kira-kira kalau kalian menganggap ini sebuah masalah, kalian bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia. Apa? Kalian pasti punya alasan untuk melepas sepatu, ya enggak? Kira-kira apa alasan kalian melakukan itu? Karena padahal kalian bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, ya enggak? Kira-kira besok-besok kalian akan ada masalah lagi tidak untuk melepaskan sepatu sebelum waktunya pulang? Tidak. Baiklah, saya hargai, Bu Fitri hargai kalian, usaha kalian untuk tidak melepas sepatu lagi pada saat pulang sekolah. Baiklah, kalau begitu Reno dan Rafa, sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa rencana kalian ke depan untuk memperbaiki masalah ini? Kurang-kurang saya kurang ingat. Tidak mengulang-ulangnya lagi. Apalagi kira-kira? Menjadi lebih disiplin. Ada lagi? Menjadi lebih tertib. Oke. Hari ini kalian luar biasa sudah berusaha mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, mari kita sekarang menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini kalian hebat, luar biasa. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pati 2,
Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu YDM 42, yang saya hormati perwakilan Wayang SDN Patindra, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka paparan terkait dengan tugas teman kita, rekan kerja kita sebagai calon guru penggerak. Kedua kalinya salam serta kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini terkait dengan tugas yang akan disampaikan rekan kita Bu Fitri Mainingrum, yaitu tugas modul 4.1 yang yaitu modul 1.4 yang berjudul kebiasaan positif atau budaya positif. Semoga nanti yang dipaparkan ini minimal membawa manfaat, menambah pengetahuan khususnya kita selaku guru atau pendidik di SDN Patindra, dan harapannya nanti Bu Fitri bisa menerapkannya pada sekolah ini atau di SDN Patindra ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tugas ini, mengapa tugas modul 1.4 yaitu budaya positif, perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah yang unggul adalah sekolah yang mempunyai mutu lulusan yang berkarakter. Apakah itu berkarakter? Artinya mempunyai kebiasaan yang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari baik siswa maupun gurunya. Jadi otomatis ini adalah karakter atau kebiasaan yang baik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita Bu Fitri Mainingrum, apa itu dengan kebiasaan positif, mengapa kebiasaan positif, dan bagaimana kebiasaan positif itu bisa diterapkan di sekolah ini. Harapan saya ini adalah salah satu contoh rekan yang sudah maju terlebih dahulu menjadi seorang guru penggerak. Harapan saya nanti teman-teman yang lain bisa menyusul, dan dengan tampilnya Bu Fitri hari ini insya Allah bisa memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi bagi saya dan panjenengan semuanya sebagai pendidik untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru di sekolah ini. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mari kita sifatnya hanya sharing saja. Untuk materi yang saya dapatkan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk budaya positif ada yang akan saya terangkan di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Yang keenam, regulasi restitusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira-kira ini mengarah pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak. Nah, menuntun segala kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan teori amongnya. Yang pertama, ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karso, serta tuturi dan dayani. Melalui sistem among ini, murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensi dengan
dengan kasih sayang yang tulus yang dilakukan melalui kegiatan mendampingi, merawat, serta menjaga murid dari hal-hal yang bisa mengganggu kemerdekaan murid. Nah, tugas dan tanggung jawab kita yang terpenting adalah menghilangkan, bahkan mencabut hal-hal yang bisa mematikan potensi murid. Hal-hal itu apa? Hal terpenting yang bisa menghilangkan, yang bisa kita hilangkan atau bisa kita cabut adalah rasa takut, rasa keterpaksaan. Takut dan terpaksa, bebas dari tekanan, itu yang dinamakan kemerdekaan anak. Bagaimana kita bisa mencabutnya? Nah, akan kita pelajari pada budaya disiplin. Untuk konsep disiplin positif, Bapak Ibu, menurut Anda bagaimanakah konsep disiplin itu? Di sini disiplin untuk mewujudkan kemerdekaan, karena profil pelajarnya adalah profil pelajar Pancasila yang merdeka, maka anak dituntut untuk merdeka. Bagaimana anak itu yang merdeka? Bolehkah melakukan sesuatu atau tindakan sesuai dengan kemauannya tanpa ada kontrol dari kita? Tentu saja yang dinamakan merdeka adalah bebas dari paksaan, bebas dari tekanan, bebas dari aturan-aturan yang bisa mematikan motivasi atau kreativitas mereka. Nah, di sini menurut saya disiplin positif adalah segala perilaku positif yang diyakini anak, yang muncul dan timbul atas dasar kesadaran diri sendiri, sehingga menciptakan budaya positif. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Kemudian berikutnya teori kontrol. Pada teori kontrol ini yang saya pelajari Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol manusia lainnya. Saya ulangi, tidak ada satu pun orang yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, yang kita yakini selama ini Bapak Ibu, guru dapat mengontrol murid. Iya atau tidak? Kira-kira iya atau tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata itu semua adalah ilusi, tidak benar. Nah, yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan pada anak, harapannya anak itu bisa lebih termotivasi. Ternyata itu semua juga hanya ilusi. Yang ketiga, kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga adalah ilusi semata. Karena tidak ada, kita tujuannya hanya satu, yaitu mengontrol murid. Tapi ternyata itu semua tidak bisa, karena hanya dirinya sendirilah yang bisa mengontrol perilaku atau tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah teori motivasi. Menurut Diane Dawson, seluruh tindakan pasti ada alasannya. Setiap tindakan ada alasannya. Nah, di sini ada tiga motivasi tindakan dari perilaku murid. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak melakukan mematuhi peraturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sifatnya masih ekstrinsik atau dari luar. Contoh, anak-anak tidak ke sekolah, tidak memakai seragam. Nah, dia memakai seragam karena aturan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika dia dipanggil, kenapa tidak memakai seragam? Anak memakai itu karena sudah ada rasa kedisiplinan positif dari dirinya atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi kedua orang melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain itu siapa? Kalau di sekolah berarti orang lainnya adalah kita, bapak ibu guru kita sendiri. Nah, satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu untuk mendapat penghargaan
dari orang lain. Nah, motivasinya karena dia bermasih, saya ingin mendapatkan ini, saya melakukan sesuatu hal yang baik atau saya akan menjanjikan hadiah. Nah, itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik, satu level lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu menjadi ketidaknyamanan atau hubungan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang berusaha kita tumbuhkan. Motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya. Nah, motivasi ini membuat orang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal berdasarkan dari kesadaran dirinya. Nah, motivasi yang muncul di sini adalah motivasi intrinsik. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ya esensi dari modul 1.4, hukuman dan penghargaan. Kadang kita memberikan hukuman, tujuannya untuk kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Biar jeda, tidak mengulangi. Nah, kita selain memberikan hukuman, punishment, kita juga memberikan penghargaan atau yang dinamakan reward. Terima kasih. Hukuman, kalau kita menitik beratkan pada hukuman, berarti di situ identitas yang terbentuk adalah identitas gagal. Saya dihukum, berarti saya gagal. Ketika anak mendapatkan penghargaan, berarti wah saya sukses, saya berhasil. Nah, identitasnya yang terbentuk adalah itu di mindset kita. Tapi pada modul 1.4 ini Bapak Ibu, saya mengetahui bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi jika kita melakukan tindakan, sehingga murid akan tersakiti dan menjadikan perilaku murid menjadi pasif dan agresif. Yang ditimbulkan dari hukuman adalah perasaan tidak nyaman serta dendam Bapak Ibu. Dendam ini ya suatu saat, mungkin belum sekarang, tapi nanti bisa timbul dari murid. Yang berikutnya, hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi, padahal tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan pada diri anak sesungguhnya. Ketika kita memberi penghargaan, sama artinya kita mencabut dari potensi anak itu sendiri. Nah, untuk ini akan kita jelaskan berikutnya. Penghargaan dapat menjadi sebuah hukuman. Kira-kira terpikir atau tidak Bapak Ibu? Penghargaan yang kita berikan ternyata itu adalah hukuman bagi anak. Nah, penghargaan yang merusak hubungan. Kok bisa penghargaan yang merusak hubungan? Nah, contoh nyata. Anak diberikan pujian di depan banyak orang, banyak anak. Nah, misalkan saya di kelas, oh ini ada, cerdas sekali, bagus sekali. Bagaimana perasaan dari anak-anak lain yang mendengarkan itu? Itu menimbulkan sifat iri Bapak Ibu ternyata. Nah, ini saya pernah melakukan. Ternyata ini adalah suatu kesalahan dari saya. Penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa? Antar murid. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Kok bisa? Contoh, murid yang mendapat hadiah, baik itu uang atau barang, membuat lebih banyak kesalahan. Kesalahannya di mana? Ketika anak itu tendensinya yang ditendensikan adalah penghargaan, hadiah, barang, maka ketika dia sudah mendapatkan hadiah, maka ya sudah. Berarti ketika akan melakukan kegiatan berikutnya lagi dia akan, aku sudah dapat. Nah, padahal yang lain saya ingin mendapatkan, itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Contohkan yang dicontohkan di sini adalah mahasiswa yang dibayar untuk melakukan riset atau artikel, kinerjanya berhenti berkembang ketika dia mendapatkan uang. Ini penghargaannya berupa uang. Kalau mungkin di taraf SD kita bisa meminta anak untuk membuat artikel pada maju. Nah, nanti yang paling artikel yang paling bagus kita berikan penghargaan. Nah, padahal di situ ketika dia mendapat penghargaan, dia akan berhenti. Saya sudah dapat hadiah. Sedangkan teman-temannya yang lain, saya ingin menjadi lebih maju. Kreativitasnya terhenti ketika dia mendapatkan uang. Dengan memberi hadiah, maka kita memastikan kreativitas anak.
memberikan kreativitas. Sadis sekali pernyataannya. Contohnya, murid memakan waktu yang lebih lama dalam memecahkan masalah dan kurang efektif jika dijanjikan sebuah penghargaan. Solusi yang dihasilkan itu lama ketika dia diberikan penghargaan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Ini yang mungkin masih sering saya lakukan, saya sendiri lakukan Bapak Ibu, dengan memberikan sistem ranking. Kok bisa? Ranking justru memberi motivasi. Ketika anak mendapat ranking 1, 2, 3 di belajar, anak justru lebih bersemangat. Ternyata yang mendapat peringkat kedua, Bapak Ibu, dia adalah orang yang paling merasa dihukum. Nah, untuk menghindari meminimalisir mungkin ketidaktepatan kita dalam proses belajar mengajar, memberikan reward atau punishment, nah, kita bisa menempatkan diri pada 5 posisi kontrol guru. Nah, menyadari bahwa kreativitas kebutuhan masing-masing individu berbeda, maka kebutuhan dasarnya juga berbeda. Nah, bagaimana kita menerapkan posisi kontrol yang terbaik? Ketika anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka indikasinya adalah salah satu dari 5 kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Padahal tugas kita di sini adalah memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah, 5 posisi kontrol itu diantaranya adalah yang pertama, ini sudah pernah saya lakukan, yaitu menjadi penghukum. Nah, posisi pertama adalah penghukum. Tujuan saya, anak itu bisa disiplin. Dia itu kawat di saya. Ketika tidak ada saya, maka dia akan melakukan tindakan yang bertentangan lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini juga sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Contoh nyata, anak ini di kelas selalu sendiri, tidak memperhatikan. Saya bilang begini, Mak, masaknya Bapak Ibu di rumah yang sudah memberikan uang saku. Nah, kamu di sekolah hanya bermain-main saja. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu ketika tahu kamu di sekolah hanya bermain-main saja? Nah, atau dengan saya mengatakan, kasihan Bapak Ibu, kalian harus belajar yang bagus. Nah, masaknya Ibu dulu. Nah, posisi yang ketiga, sebagai teman. Ini juga pernah saya lakukan. Teman, berarti teman itu dengan harapan saya menjadi sebagai teman anak. Harapan saya, anak bisa leluasa. Saya ingin begini. Dia punya ide-ide atau apapun itu bisa disampaikan tanpa adanya rasa khawatir. Padahal posisi sebagai teman itu selain ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah kita dianggap sebaya. Nah, rasa hormatnya menghilang. Kemudian anak sedikit melonjak. Yang keempat, posisi pemantau. Ini ditekankan pada contohnya anak itu datang terlambat sudah 2 kali. Misalnya saya begini, Andi, kamu sudah 2 kali terlambat. Kira-kira kamu tahu tidak aturannya di sekolah kita? Tidak boleh datang terlambat. Ternyata pada posisi pemantau ini hanya menekankan pada aturan sekolah yang mendisiplinkan anak bersifat sementara. Terakhir, posisi ini yang kita tuju. Posisi terbaik yaitu posisi sebagai manajer, di mana seorang manajer tidak boleh memberikan sanksi, hukuman, tapi dia melakukan segitiga restitusi, yaitu mencari solusi. Solusinya dari siapa? Dari anak-anak itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yang ketiga kesenangan atau fun, keempat kemerdekaan atau freedom, yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kelima kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga untuk kita semua, manusia dewasa.
dipenuhi dengan cara kerja sistem otak luhur manusia, yaitu berpikir lambat dengan otak luhur manusia. Karena setiap perilaku atau tindakan memiliki tujuan, maka jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan tewas, keyakinan. Semua orang pasti punya keyakinan. Mari kita pikirkan dulu satu kata yang menurut kita adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, mari kita tuliskan satu kata yang menurut kita paling berharga dalam hidup kita. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah menulis, maka genggam apa yang Bapak Ibu tulis. Mari Bapak Ibu kita tuliskan hanya satu kata saja, hal yang paling berharga dalam hidup kita. Satu kata. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, kalau sudah ditulis, mari kita genggam erat apa yang kita tuliskan di dalam keyakinan kita. Digenggam erat, jangan sampai lepas dulu. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu, yang Anda tuliskan tadi hal yang paling berharga? Ya. Ketika saya memintanya, bolehkah Bapak Ibu meminta sesuatu yang Anda genggam? Bolehkah? Boleh. Yang lain tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada satu jawaban yang membolehkan. Nah, kira-kira saya boleh tanya Ibu, jawaban Ibu apa untuk hal yang paling berharga dalam hidup? Bisa. Bisa. Oke. Hal yang paling berharga dalam kehidupan Bibi adalah bisa. Nah, kira-kira kenapa Ibu saya memintanya Bibi memberikan kepada saya? Terima kasih. Satu hal yang paling berharga pada saya ini saya tuliskan kata bisa. Artinya saya mempunyai semangat, optimis selama kita niat, selama kita berani melakukannya, insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa tercapai atau bisa diraih. Demikian Bu. Terima kasih. Untuk tadi yang menjawab tidak boleh saya minta, apakah ada alasannya? Ya, kenapa saya tidak bisa? Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Karena sesuatu yang berharga kalau direbut berarti sudah tidak berharga lagi. Kira-kira tulisannya apa Bapak? Kebahagiaan. Berikutnya Bapak Kamim tadi menjawab tidak boleh. Kira-kira apa kata yang dituliskan? Kata yang saya tuliskan kebetulan kok sama. Kebahagiaan. Iya, kebahagiaan itu yang tidak boleh direbut dari saya. Terima kasih. Untuk yang ketiga Pak Kiki, apa yang Bapak tuliskan? Yang saya tuliskan keluarga. Keluarga. Alasannya? Karena yang paling membuat saya bahagia kan keluarga. Terima kasih Pak Kiki. Tadi sudah disebutkan hal-hal paling berharga yang boleh atau tidak boleh untuk saya minta atau diminta orang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu, hal yang paling berharga itu boleh diberikan, ada yang tidak boleh diberikan. Nah, tergantung dari apa alasannya atau apa hal yang diberikan. Nah, kalau tadi bahagia dan keluarga tidak boleh diberikan, itu tepat dengan alasannya. Nah, yang tadi Bibi bilang, baiklah Bapak Ibu, kita sudah menuliskan hal-hal yang paling berharga
tidak boleh memberikan. Berikutnya kita bahas yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah punya keyakinan, sekarang anak-anak juga punya keyakinan kelas. Nah, apa itu? Keyakinan kelas dibuat bersama atas musyawarah tanpa paksaan. Dari awal saya jelaskan, tanpa paksaan dari siapapun atas apa yang murid yakini sebagai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kelas mereka. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas serta nilai-nilai kebajikan yang sudah saya terapkan di kelas saya. Berikutnya, triangulasi restitusi. Ini Bapak Ibu esensi dari kelima posisi kontrol. Nah, sebagai manajer, alur triangulasi restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas anak atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, shift the belief. Bisa digambarkan dalam bentuk segitiga restitusi atau namanya triangulasi restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, distabilkan dulu identitas anaknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak ditunjukkan bahwa apa yang dilakukan perilakunya itu sesuai dengan keyakinan kelasnya atau tidak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, ketiga tahapan ini boleh dilakukan meloncat-loncat atau tidak. Ketiga tahapan ini harus dilakukan secara berurutan karena merupakan sebuah alur. Tujuan dari segitiga restitusi adalah anak menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dibuat. Endingnya yang diharapkan dari segitiga restitusi adalah anak menjadi percaya diri, mandiri, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, dan membentuk sebuah karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pengalaman saya dalam pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci di kelas atau di rumah adalah murid menjadi percaya diri, mandiri, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, tumbuhnya budaya positif tanpa paksaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Demikian paparan sharing materi yang saya dapatkan dari program guru pemula Bapak Ibu. Untuk apa yang saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin yang perlu disampaikan dengan saya? Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya Ibu Fitri. Tadi dijelaskan di situ masalah keyakinan kelas, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, sementara ini saya kurang paham tentang nilai-nilai kebajikan. Tolong maksudnya apa? Terus diberi contoh sekaligus biar nanti kami ini mengerti. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih pertanyaannya Bapak luar biasa. Nilai-nilai kebajikan apa itu Bu? Saya belum menjelaskan tadi ya, belum menyinggung. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang diyakini atau sifat-sifat positif yang diyakini anak sebagai tujuan yang mulia. Contoh nilai positif yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Salah satu contohnya. Yang kedua, mandiri, persahabatan, kemudian gotong royong, peduli, keteraturan, ketertiban, semua nilai yang positif yang kita anggap positif. Yang positif itu berarti yang baik. Mendidik anak mengarahkan kepada kebaikan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan tidak terbatas, Bapak Ibu. Itu yang diyakini, yang kita yakini semua sebagai hal yang positif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adakah pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Sudah cukup? Oh ya. Terima kasih tadi berdasarkan paparannya Bu Fitri
Februari itu saya memperhatikan itu terkait dengan reward untuk siswa yang berprestasi dan sanksi bagi yang melakukan kesalahan atau dinamakan punishment, begitu Bu. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi, sepertinya tidak diperkenankan diberikan penghargaan atau reward, sanksi atau punishment. Terus, bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan motivasi atau rangsangan bagi peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, khususnya bagi dirinya sendiri. Demikian Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Wiwi, luar biasa. Nah, kalau tadi saya jelaskan tidak boleh ada hukuman ataupun penghargaan. Nah, kenapa? Karena setiap hukuman itu adalah hukuman itu adalah bersifat identitas gagal, sehingga anak pasti cenderung nanti pasif. Kalau saya dihukum berarti saya hasilnya adalah dendam. Nah, dendam itu tidak ditunjukkan sekarang Ibu, tapi bisa nanti dan seterusnya. Kalau sekarang di sekolah kita masih jadi Bapak Ibu menurutnya anak masih taat pada kita, tapi ketika dia sudah lulus, apakah dia masih taat pada kita? Nah, itu alasan mengapa hukuman tidak boleh. Yang kedua, penghargaan. Kenapa penghargaan Bu? Padahal penghargaan bisa menimbulkan motivasi. Itu bagi saya dulu Bapak Ibu. Nah, ternyata penghargaan itu malah mematikan kreativitas, menimbulkan rasa iri antar teman dan sesama. Alasannya tadi, kalau diberikan penghargaan di depan orang banyak, kok dia saja yang diberikan, saya tidak. Kalau sudah mendapat penghargaan, oh kita sudah mendapat penghargaan, saya berarti mengurung kreativitasnya, sedangkan siswa lain naik. Nah, solusinya apa Bu? Solusinya kita bisa memberikan penghargaannya itu berupa kalimat positif Bu. Kalimat positifnya bagaimana? Disampaikan secara pribadi boleh, atau mungkin misalkan begini, oh kamu tadi sudah bagus sekali, kamu sangat peduli dengan temanmu, meminjamkan temanmu pensi. Nah, itu bisa kita berikan pada saat anak itu sendiri atau mungkin bersama anak-anak yang lain juga boleh, tapi kalimatnya menguatkan, tidak menimbulkan rasa iri. Kamu bagus sekali, tadi sudah memberikan menunjukkan rasa pedulimu kepada temanmu. Nah, begitu mungkin. Terima kasih untuk pertanyaan dan atensinya bagi sharing materi saya di modul 1.4 positif ini. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup. Mungkin ada saran atau masukan dari Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman? Sudah cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Saya sampaikan, saya mohon maaf apabila saya dalam menerangkan atau sharing materi ini tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi Bapak Ibu. Materinya kok begitu, tidak sesuai dengan keseharian saya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya belajar, kita belajar. Endingnya adalah untuk murid dan murid. Terima kasih. Demikian paparan materi budaya positif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Fitri Mainung yang siang ini sudah memaparkan terkait dengan kebiasaan positif, di mana sudah kita pahami bersama bahwa kebiasaan positif itu ada beberapa teori yang sudah disampaikan, dan saya yakin panjenengan sudah paham karena tadi sudah yang tidak paham sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Harapan saya setelah panjenengan paham bisa dilaksanakan atau diterapkan dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, harapan kami selaku kepala sekolah, apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dilaksanakan kita dalam mengajar di kelas atau dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya kira itu cukup Bu, bisa nanti lebih ditingkatkan lagi atau barangkali nanti
bisa menjadi